Wow, oke. Ayo kita akan melakukan perhitungan dengan variabel numerik. Jadi, ingat ya, lingkungan sudah dinyalakan, sudah aktif, seperti yang dijelaskan di video pertama. Kalau kamu belum mengaktifkannya, tonton dulu video pertama dan aktifkan. Ya, sama juga, kalau kamu klik ikon di atas, kamu bisa mengembalikan perintahnya. Dalam hal ini, kita akan membuat notebook ketiga dan kita akan beri nama di sini, perhitungan garis miring numerik, tekan enter, dan di atas akan dibuat notebooknya. Seperti biasa, kalau kita jalankan kernel, itu pada dasarnya untuk bekerja dengan notebook dan memang harus diinstal dulu. Karena kalau tidak, kamu tidak bisa mulai bekerja dengannya, tidak bisa mulai menjalankan kodenya. Sempurna. Oke, ini akan menjadi perhitungan dengan variabel numerik. Bentar ya, aku mau salin sesuatu dulu. Oke, dan ya, aku nggak akan mendefinisikannya karena ini perhitungan dengan variabel yang berisi angka. Kita langsung saja ke latihan-latihannya, ya. Dan ingat, jeda dulu videonya, kerjakan sendiri latihannya. Lalu nanti, jadi, kalian coba selesaikan bareng aku. Kalau nggak begitu kalian nggak akan belajar apa-apa. Oke, mari kita mulai. Kita tulis seolah-olah ini komentar. Ingat, Alt dan tanda pagar itu Alt 3. Hitung jumlah dari 75 dan 46. Kita coba sesuatu. Walaupun kamu nggak mendeklarasikan variabel, Python sendiri sudah bisa jadi kalkulator. Jadi, cukup tulis ini saja dan dengan kodenya, dia harusnya sudah paham penjumlahan itu. Dan seperti yang kalian lihat, penjumlahannya sudah dilakukan. Sekarang kita memiliki dua variabel ini dan berapakah X ditambah Y? Baiklah, pertama-tama kita definisikan variabel. Sempurna. Dan kita tinggal melakukan X tambah Y. Kita jalankan kodenya dan kode tersebut langsung menambahkannya. Oke, mari kita lihat. Mari kita lanjutkan. Mari kita lihat apa yang dikatakan pernyataan ini. Oke, sekarang hitunglah pengurangan, perkalian, dan pembagian angka-angka ini. Mereka merujuk pada X dan Y. Mari membuat variabel. Saya akan menyalinnya supaya lebih cepat. Kita diminta untuk menghitung pengurangan dari X dan Y. Perkalian X dan Y, maksudnya operasi perkalian. Dan kemudian pembagian X dan Y. Jadi, pengurangan X dan Y, ya X dikurangi Y. Oke. Perkalian juga sama, tapi dengan mengalihkan. Bukan tanda minus, di sini yang kita pakai adalah shift, tombol bintang. Oke. Dan kita mendapatkan ini yaitu untuk berlipat ganda. Dan untuk membagi, cukup sebuah batang. Sebuah bar, garis miring ke kanan. Oke. Dan kita akan mencetak semua variabel yang baru saja kita definisikan. Oke, ingatlah bahwa saya telah menyimpan pengurangan dalam variabel ini. Jadi cukup dengan memanggil variabel tersebut, kita akan melihat hasil yang diberikannya. Produk dan divisi. Kita masukkan kodenya, dan kita lihat di sini hasil pengurangannya. Produk lalu pembagian, sempurna. Latihan berikutnya, oke. Video ini hanya untuk menunjukkan sedikit bagaimana Python bekerja sebagai kalkulator dan bahwa kita bisa melakukan sedikit perhitungan.
hitung luas persegi dengan sisi 7. Jadi, luas persegi dengan sisi 7, kita paham bahwa ini luasnya adalah alas dikali tinggi. Oke, ini adalah rumus untuk menghitung luas persegi. Jadi, basisnya adalah 7 dan dalam persegi, kedua sisinya harus sama, kan? Dan tingginya juga akan menjadi 7. Jadi, saya sudah mendefinisikan, katakanlah, seberapa banyak variabel saya mengukur. Oke, jadi, sederhananya, karena saya telah menyimpan perhitungan di A, maka hasilnya harusnya adalah. Dan dalam kasus ini adalah 49. Benar? Mari kita lanjutkan. Disinilah hal baik dimulai. Mari kita lihat. Hitunglah luas lingkaran dengan jari-jari 5. Oke, jadi kalau saya ingat benar, luas lingkaran adalah pi jari-jari kuadrat. Benar? Seperti apa rasanya? Pi dikalikan jari-jari. Dinaikkan ke pangkat 2. Mari kita lihat. Seperti ini. Lalu mari kita lihat jari-jarinya akan menjadi 5 dan nilai pi akan menjadi 314. Oke. Dan ini membuatnya dinaikkan ke pangkat 2. Mari kita lihat apakah hasilnya akan sesuai. Oke. Operan pendukung. Oke. Sempurna. Jangan khawatir sama sekali. Mari kita lihat di mana kesalahannya. Tipe operan pendukung 4, saya tidak tahu apa. Oke, untuk membuat pangkat, oke, bukan simbol yang tadi saya pakai. Saya salah, jangan khawatir. Dalam pemrograman kalian akan sering salah. Pada dasarnya cukup tulis 2 untuk membuat pangkat. Dan dalam kasus ini, 78,5. Oke, sempurna. Latihan berikutnya. Saya suka yang ini karena melibatkan time, yaitu sebuah library yang menurut saya mulai harus diketahui karena sangat penting untuk melakukan forecasting dan segala hal seperti prediksi penjualan dan sebagainya. Berapa umurmu di tahun 2010 dengan data di POSPA? Untuk memulai, kita harus mengimpor satu baris yang namanya DDTime. Oke? Saya akan mengganti namanya menjadi AS dan menyebutnya DT. Jadi sekarang GateTime akan disebut DT. Jangan khawatir, saya akan membahasnya lagi nanti. Tetapi untuk saat ini, percayalah saja. Oke? Jadi, baiklah, pertama-tama, tanggal lahir. Oke, saya akan melakukannya dalam variabel. Variabel pertama, tanggal lahir, lalu nanti tanggal konsultasi, dan kemudian di tahun 2010, tanggal 2010. Jadi, baiklah, untuk mendapatkan tanggal lahir, kita cukup menggunakan fungsi dari time. Di sini ada fungsi. Pertama, kita harus masukkan tahunnya, misalnya 1990, lalu bulannya, misalnya April, ya sudah, cukup dengan angka 4, itu berarti April, lalu harinya, misalnya hari ke-10. Oke. Tanggal konsultasi. Misalnya di tahun 2010, tanggal 1 bulan 1, saya tidak punya data lebih, dan yang harus dilakukan adalah mengurangkan. Misalnya tanggal konsultasi dikurangi tanggal lahir. Oke. Dan tadi kita punya. Mari kita lihat dari time, daytime. Oke. Kenapa? 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 Di mana saya salah? Mari kita lihat. Oke, karena kita harus memasukkan, saya rasa, tahunnya. Mari kita cek. Maksud Anda siang hari? Siang hari, ya? Itulah yang saya maksud. Oke, baiklah. Lihat. Sekarang, saya sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Oke, karena saya ambil fungsi time, saya masukkan tanggal lahir saya,
dan saya nggak tahu apa yang sedang terjadi. Kalau kalian perhatikan, alur kode saya berhenti tepat di sini karena masalahnya ada di sini. Oke, kita baca sedikit. Tertulis type error, modul atau video min dari internet, hasilnya ada di sini. Oke, kamu lupa menulis from time 2 kali dan kemudian masukkan tanggalnya. Oke, di sini saya lupa. Kalau saya tulis di sini, from T, dan di sini juga sama. Lakukan hal yang sama. Oke, baiklah. Jadi, kalau lahir tahun 90 dan ingin cek tahun 2010, oke. Dan di sini saya tulis year, karena ini hanya mengambil tahun saja. Hanya tahun ini. Oke. Dengan menulis year, sama seperti di sini, saya hanya mengambil tahun dari tanggal yang dicek. Jalankan kodenya, dan hasilnya keluar, kita akan tulis dengan from time. From time dengan kode yang benar 20 tahun. Intinya, kalau muncul error, saya paham, coba saja kodenya. Dan kalau tidak, cari di internet, karena memang begitulah cara kerja pemrograman pada dasarnya. Oke. Bahkan saya yang sudah bertahun-tahun kerja, saya juga masih sering salah, seperti semua orang, dan itu akan selalu terjadi. Selalu, selalu, tidak ada yang luput dari ini. Sekarang, menghitung volume kubus dengan sisi 4, kita lihat, berarti harus dipangkatkan 3, volume sama dengan 4 pangkat 3. Bisa juga. Oke. Jadi, kalau mau, kalian bisa masukkan sisi 4 ke dalam variabel, maaf, dan letakkan di tengah kode di sini supaya kodenya lebih rapi. Dan kita lihat dengan kode 64. Ya, oke, sempurna. Dan pada akhirnya, pada akhirnya kalau saya memiliki 8 kue yang lezat dan menggugah selera di dalam kelas ini, berapa banyak kue yang dapat kami masing-masing makan jika kami adalah 2 orang siswa yang sangat lapar? Dan jika saya punya 20 permen yang tidak bisa kita. Dan jika saya memiliki 20 permen yang tidak dapat dibagi dan setiap siswa akan memakan setidaknya 3. Mari kita lihat. Jika saya punya 8 kue di kelas. Kue sama dengan 8. Berapa banyak kue yang bisa kita makan masing-masing jika kita berdua adalah siswa? Kita ada 12 siswa. Dan jika saya punya 20 permen, permen sama dengan 20. Sempurna. Apa yang bisa kita bagi? Setiap orang makan minimal 3. Mari kita lihat yang pertama. Sempurna. Jadi, itu akan menjadi. Kita akan membagi pembagian kue ini yang akan dibagi di antara siswa-siswa kita. Kita ambil contoh kode ini, kita bisa mendapatkan 0,666 bagian kue. Oke, kalau begitu, kita punya 20 permen. Jadi, sebagai ganti kue, kita akan menuliskan kata permen di sini. Oke, ini sempurna dan akan memberi kita angka ini. Ia menanyakan apakah saya punya 20 permen yang tidak bisa dibagi. Oke, baiklah, perlu dibulatkan. Oke, mari kita lihat. Jadi, semua ini. Mari kita coba sesuatu. Kita masukkan dalam bilangan bulat. Dan sempurna. Kita lihat bagaimana saat membuat bilangan bulat. Karena tidak ada desimal, maka bilangan tersebut dibulatkan secara langsung. Dan kita tidak bisa berbagi. Dan setiap siswa akan makan setidaknya 3. Jadi kalau kita mau makan 3 permen dan kita adalah para siswa dan ada 20 orang, itu benar-benar sempurna. Saya tidak tahu apa maksudnya dengan Micha Stilo, tapi setiap orang akan mendapat minimal 3. Untuk melakukan pembagian, pada dasarnya sekarang kita melakukan pembagian. Oke,
kamu bisa menghitung sisanya. Jadi kamu punya sisa. Ini hanya untuk mengontrol sisa dari pembagian. Atau maksud saya, pembaginya dari pembagian. Oke? Dan hasilnya 8. Ini hanya untuk mendapatkan modul. Modul dari setiap bagian pembagian. Oke. Dan sampai di sini videonya. Bagian terakhir ini harus diulang lagi. Nanti saya ulang di video berikutnya ya. Sampai jumpa.